Assalamualaikum semuanya. Di sini kami kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pendarahan gastrointestinal bawah. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Mahdalena Surbakti, Emiranda Samosir, Miftahul Wafarija, Novi Hanjani Pohan, Sera Manik, Kristina Melita Manurung, Novita Asiyah, Timaida Adelina Sianipar, dan Unike Riyatna Bangun. Pengertian pendarahan gastrointestinal. Pendarahan gastrointestinal menggambarkan pendarahan apapun yang terjadi dalam saluran pencernaan. Saluran pencernaan membentang dari mulut hingga ke anus. Pendarahan saluran pencernaan seringkali merupakan tanda gangguan dalam saluran pencernaan. Tingkat pendarahan berkisar dari ringan hingga masif dan mengancam nyawa. Gejala pendarahan. Yang pertama, gejala pendarahan akut. Anda mungkin mengalami shock jika mengalami pendarahan akut. Pendarahan akut adalah kondisi darurat. Selanjutnya, gejala perdarahan kronis. Anda mungkin mengalami anemia jika mengalami perdarahan kronis. Gejala anemia mungkin termasuk rasa lelah dan sesak nafas yang dapat berkembang seiringnya waktu. Gejala pendarahan saluran pencernaan bergantung pada lokasi pendarahan dan ini mencakup tinja berwarna hitam, merasa lelah dan nafas tersenggal-senggal, terdapat darah dalam tinja, merasa nyeri dada, kehilangan kesadaran akibat aliran darah yang tidak memadai ke otak, muntah darah, serta muntah yang menyerupai bubuk kopi. Penyebab pendarahan gastrointestinal. Penyebab pendarahan saluran pencernaan seringkali sulit ditentukan, tetapi dengan pengembangan teknik imaging termutakhir, lokasi pendarahan dapat ditentukan. Penyebab perdarahan saluran cerna bawah biasanya adalah iritasi lokal karena fisura atau hemoroid, polip, infeksi misalnya Shigella, Salmonella, coli, inflamasi seperti kolitis, dan penyakit Crohn. Bentuk darah bermacam-macam, seperti gumpalan darah yang besar atau terpecah-pecah. Keluarnya bisa bercampur dengan feses atau keluar sendiri di luar defekasi. Terapi pendarahan saluran pencernaan. Endoskopi yaitu prosedur yang digunakan untuk mendiagnosis dan menerapi saluran pencernaan dengan menghentikan pendarahan melalui penjepitan pembuluh yang berdarah. Prosedur ini menggunakan alat khusus yang dipasangi kamera dan laser, menerapi penyebab pendarahan jika ini dapat diidentifikasi. Hemoroid dapat diterapi dengan pengobatan atau pada kasus yang parah dengan pembedahan. Infeksi dapat diterapi dengan antibiotik yang sesuai. Terapi inhibitor pompa proton dapat digunakan untuk mengurangi pengeluaran asam lambung dan mendahulukan penyembuhan lesi yang berdarah. Pencegahan. Pendarahan saluran pencernaan dapat dicegah dengan menangani penyebabnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah menghindari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka panjang, tidak sesuai dosis atau tanpa konsultasi ke dokter. Mengobati gastroesophageal reflux sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengonsumsi makanan sehat, bergizi lengkap, dan seimbang. Memperbanyak konsumsi serat untuk mencegah pengerasan tinja. Menjaga berat badan ideal, menghindari konsumsi minuman beralkohol, dan tidak merokok. Penata laksanaannya, resusitasi dilakukan dengan cairan kristaloid berdasarkan estimasi jumlah pendarahan dan kondisi hemodinamik. Transfusi pada pasien dengan Hb kurang dari 7 gram per desiliter dengan target Hb lebih tinggi pada pasien dengan depresi cairan intravaskular dan penyakit komorbid. Pemasangan NGT dan gastric lavage pada kondisi tertentu tidak rutin dilakukan. PPI sebelum endoskopi dalam hal ini omeprazol diberikan bolus 80 mg dilanjutkan drip 80 mg per jam. PPI setelah endoskopi diberikan dengan dosis bolus 80 mg setiap 8 jam selama 72 jam bila terdapat perdarahan aktif. Profilaksis diberikan eritromicin 250 mg 30 menit sebelum endoskopi. Endoskopi digunakan untuk mendokumentasikan dan tata laksana pasien dengan perdarahan aktif. Endoskopi ulang dikerjakan pada pasien dengan perdarahan yang masih aktif. Endoskopi tidak dilakukan sebagai metode evaluasi rutin, terutama pada pasien dengan resiko rendah. Pasien dengan resiko rendah bisa dipulangkan dan disarankan untuk dilakukan endoskopi atau kolonoskopi di pelayanan rawat jalan. Pasien dengan resiko tinggi, perdarahan aktif, anemia, komorbid harus dirawat inap dengan estimasi hari rawat 3 hari. Sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.